Halo teman-teman. Kursus ini sepenuhnya tentang kontrol industri, yang kalian butuhkan jika kalian memulai karir sebagai insinyur otomasi dan kontrol. Anda akan membutuhkan kursus ini jika Anda bertanggung jawab atas bagian pengendalian proses di jalur produksi. Kursus ini mencakup semua dasar dan detail tentang rangkaian kontrol untuk motor induksi 3 fase dan cara membangunnya dari awal. Kita akan mulai dengan pengenalan tentang kontrol klasik. Kemudian kita akan pergi ke komponen sirkuit yang digunakan untuk membuat sirkuit kontrol industri. Untuk komponen-komponen ini, kita akan membahas definisi, prinsip kerja, dan jenis-jenisnya. Kita juga akan melihat animasi menarik untuk kuliah dan rangkaian kita. Kemudian kita akan merancang rangkaian yang paling umum digunakan di industri. Dan kemudian kita akan mensimulasikannya. Jika simulasi kita berhasil, saya akan membangunnya secara manual, kabel demi kabel. Dalam kursus ini, Anda akan lebih memahami motor induksi serta lilitan dan terminalnya. Kami juga akan membahas tegangan dalam sambungan bintang dan delta. Akhirnya, kita akan mencoba memilih komponen daya kita untuk proyek di mana kita akan menghitung beban penuh, arus, dan dasar dari. Untuk itu, kita akan memilih ukuran komponen kita sesuai dengan standar IEC dan NFBA. Baiklah teman-teman, mari kita pahami dulu apa itu pengendali klasik. Istilah pengendali klasik merujuk pada sirkuit kontrol yang tidak memiliki PLC atau Programmable Logic Controllers. PLC ini digunakan untuk mengontrol jalur produksi panjang di pabrik besar. Biasanya jalur produksi akan terdiri dari banyak bagian atau banyak proses. Dan ini akan menjadi beberapa sampai Anda mencapai produk akhir. Ini biasanya akan menjadi pengemasan atau sesuatu. Jadi kami menggunakan PLC untuk mengendalikan seluruh ini. Tapi kontrol klasik itu sederhana. Sebenarnya, sebelum PLC muncul di dunia, kontrol klasik digunakan. Jadi dalam kontrol klasik kita tidak menggunakan PLC ini. Jadi apa? Apa manfaat menggunakan kontrol klasik? Kami menggunakan rangkaian kontrol klasik karena kesederhanaannya. Mudah untuk diimplementasikan. Biayanya rendah dan efisiensi serta keandalannya tinggi. Oke, jadi jenis proses kontrol mana yang bisa saya gunakan kontrol klasik? Kontrol klasik digunakan dalam sistem mandiri atau sistem jarak jauh atau sistem yang tidak memerlukan kontrol yang kompleks. Contohnya adalah rumah, pabrik, dan bengkel. Contoh terkenal di rumah, misalnya, kita memiliki pompa air. Di banyak rumah atau bangunan, setidaknya di negara saya, Anda akan memiliki tangki di atas atap rumah. Dan akan ada seperti pompa di sini. Dan pompa ini akan memompa air ke tangki ini untuk mengisinya. Dan kemudian dari tangki itu akan mengalir ke rumah. Dengan tekanan. Dalam proses ini, kita menggunakan kontrol klasik untuk otomatisasi. Di pabrik, kontrol klasik ini dibutuhkan untuk mengontrol atau menguji motor secara offline. Jadi motor apapun yang tidak terhubung ke PLC, kamu bisa menjalankannya menggunakan kontrol klasik. Dan di bengkel. Contoh terkenal dari ini adalah mesin panjang. Mesin ini dapat membuat banyak hal. Kamu bisa lihat di sini, mesin ini menggunakan rangkaian kontrol klasik dengan tombol tekan dan indikator. Dis ini berputar searah atau berlawanan jarum jam. Kamu punya seluruh. Pengaturan ini berjalan di sumbunya ke arah ini atau ke arah itu. Dan kamu punya yang kecil. Di sini. Ini bisa bergerak ke arah ini dan itu. Semua mesin ini dikendalikan dengan kontrol klasik. Oke. Jadi konsep No dan NC adalah inti dari rangkaian kontrol industri. Jadi dalam kontrol klasik kita akan sering menggunakan No dan NC. Jangan terburu-buru. Saya akan memberitahu kamu apa itu. Oke, jadi perangkat kontrol seperti sakelar, timer, penghitung digital, relay, dan kontaktor semuanya memiliki kontak No dan NC pada mereka. Kamu mungkin bertanya, apa itu No dan NC? Kontak No dan NC. No singkatan dari normally open,
NC singkatan dari normally closed. Kontak yang biasanya terbuka akan menutup ketika dipicu. Dan kontak yang biasanya tertutup akan membuka ketika dipicu. Jadi, kontak yang biasanya terbuka akan tetap terbuka sampai mereka dipicu. Kemudian mereka akan masuk ke keadaan tertutup dan biasanya tetap tertutup sampai mereka dipicu dan masuk ke keadaan terbuka. Jadi, bagaimana mereka dipicu? Mereka dapat dipicu secara mekanis dengan tangan atau oleh lengan mesin, lengan robot, atau hal semacam itu, atau secara elektronik, melalui sinyal listrik. Dan ini adalah dalam proses otomatis. Anda akan menggunakan secara mekanis atau elektronik untuk mengendalikan proses atau mesin ini. Jadi saya bisa mengatakan bahwa jika Anda memiliki No dan NC, Anda dapat membuat semua jenis rangkaian kontrol. Maksud saya, semua jenis rangkaian kontrol industri, termasuk PLC. Jika menggunakan PLC normal, tidak perlu No dan NC. Namun, kita akan gunakan dalam kontrol klasik dengan konsep No dan NC. Jika kamu memiliki dua ini, kamu bisa melakukan banyak hal. Semua jenis rangkaian kontrol. Oke, ini untuk hari ini. Di pelajaran berikutnya kita akan belajar di mana kita akan menggunakan perangkat seperti ONC. Mungkin kita akan membahas tentang perangkat ini di sini kita akan membahas tentang sakelar, timer, penghitung digital, relay, dan kontaktor. Baiklah teman-teman, jadi dalam pelajaran ini kita akan membahas tentang sakelar. Pada akhir pelajaran ini kalian akan mengetahui semua sakelar ini, berbagai jenis dan fungsinya. Baiklah, jadi kita punya ini adalah nama-nama saklar. Dan ini adalah tampilan fisik dari yang satu ini. Jadi yang pertama adalah tombol tekan hijau. Yang kedua disebut tombol tekan merah. Yang ketiga adalah saklar darurat. Yang keempat adalah saklar selektor 2 arah. Kelima, saklar selektor 3 arah. Kita punya di sini simbol IEC dan simbol GC. IEC adalah singkatan dari International Electric Control Commission dan GC adalah singkatan dari Joint Industrial Control. Jadi simbol-simbol ini adalah simbol dari tombol-tombol ini. Begini tampilan mereka di drone. Kami menggunakan simbol IEC dan simbol GC di drone. Jika Anda ingin menggambar rangkaian kontrol, gunakan simbol IEC atau GC. Beberapa pabrik atau negara menggunakan IEC atau GC. Jika tahu salah satunya, Anda bisa bekerja dengan yang lain. Dan itu tidak masalah. Ini seperti, oke. Jika kamu benar-benar tahu IEC, kamu juga akan bisa membaca kontrol gate. Gambar. Jadi untuk tombol semak hijau, itu adalah kontak yang biasanya terbuka. Jadi biasanya terbuka akan menutup ketika dipicu. Cara mengaktifkannya, gunakan jari atau tanganmu, tekan ini. Di sini dan akan tertutup. Awalnya ini terbuka. Dan ketika kamu menekan tombol ini menggunakan jari kamu, itu akan tertutup dan akan memungkinkan arus untuk mengalir. Dan ini terjadi secara instan. Jadi begitu kamu klik dan kemudian mengangkat jarimu, itu akan kembali. Jadi itu hanya untuk jumlah yang kamu klik. Agar selalu tertutup, kamu perlu terus menekan tombol ini. Oke, ini adalah simbol GC. Dan ini juga normal terbuka. Ini adalah bagaimana tampilannya dalam standar GC. Dan begitu Anda klik, itu akan menutup dan memungkinkan arus untuk melewati. Ini adalah simbol untuk tombol tekan merah. Biasanya tertutup. Ini ada di sini, biasanya tertutup. Sekarang memungkinkan arus melewati. Oke, begitu kamu memicunya, meletakkan jarimu di sini dan mendorongnya, itu akan terbuka dan arus akan berhenti. Dan ini juga seketika. Begitu kamu mengangkat jarimu, itu akan menutup. Dan begitu kamu mendorongnya, itu akan terbuka. Ini adalah simbol GC. Dan oke, yang ketiga adalah saklar khusus, disebut saklar darurat. Kami menggunakan saklar ini dalam situasi darurat. Jadi jika kamu ingin menghentikan mesin atau proses, segera karena ada keadaan darurat, beberapa kejadian berbahaya terjadi. Apapun itu kamu akan menekan tombol darurat ini. Ini adalah NC. Tapi hal yang istimewa tentang ini, begitu kamu menekannya,
Begitu kamu menekan, akan terbuka dan kemudian akan tetap terkunci di tempatnya. Jadi itu akan tetap terbuka. Sampai kamu, bahkan jika kamu melepaskan tanganmu atau melepaskan jarimu, itu akan tetap terkunci sampai kamu memutar saklar dengan cara ini. Jadi kamu bisa lihat di sini, ada indikasi jika kamu memutar, itu akan melepaskan dan akan kembali. Itu akan kembali normal tertutup. Jadi begitu kamu menekan, itu akan mengunci dirinya sendiri sampai kamu melepaskannya. Dan ini adalah saklar yang sangat penting. Ini digunakan di semua panel dan sirkuit untuk keamanan. Ini adalah simbol GC. Seperti inilah tampilannya. Oke, saklar selektor adalah nomor 4. Ini adalah 2 arah dan kita punya 3 arah. 2 arah memiliki 2 posisi. Jadi kita hubungkan suplai di sini. Sekarang, di posisi nomor 1 ini. Kita hubungkan di sini 1. Lampu di sini. Jadi sekarang ini. Nyala. Atau seperti lampu menyala. Tapi, begitu kita klik ke posisi lain, lampu ini akan mati. Katakanlah, mari kita letakkan ini. Seperti motor di sini. Sekarang motornya menyala. Tetapi jika kita kembali ke sini, maka motor akan mati dan lampu akan menyala. Oke, jadi ini adalah saklar selektor 2 posisi. Ini adalah bagaimana tampilannya di IAC dan simbol GC. Saya biasanya lebih suka gambar saya dengan simbol IAC karena mereka simbol. Mereka tampak seperti tampilan fisik nyata. Sebenarnya ini seperti tombol tekan dan mekanisme pegas. Begitu dilepaskan, itu akan mendorong kembali tombolnya. Itu akan mengatur ulang. Oke. Jadi, kita punya saklar pemilih 3 arah. Ini sama seperti 2 arah tetapi memiliki 3 posisi. Jadi kita bisa menghubungkan suplai di sini, menghubungkan suplai di sini, dan suplai di sini. Berdasarkan posisinya, ini akan aktif pada yang ini atau yang ini. Oke, jadi ini adalah posisi 1, ini adalah posisi 2. Ini adalah posisi 3. Simbol GC juga terlihat seperti yang ini. Tapi di sini saya menaruh tipe yang berbeda. Sebuah jenis saklar selektor terkenal. Yang ini memiliki posisi datang. Kamu bisa memperhatikan. Oke, ini posisi nomor 1. Kamu bisa meningkatkan pasokan. Ini hanya memiliki 2 arah tetapi 3 posisi. Jadi posisi pertama suplai akan pergi ke arah ini. Posisi kedua akan mati. Itu akan berada di tengah. Jadi tidak ada yang perlu dipindahkan di sini. Proses kita akan mati. Tetapi jika kamu masuk ke posisi ketiga, suplai akan masuk ke sini dan mesin apapun yang kamu hubungkan akan menyala. Contoh terkenal, kita menggunakan ini di industri. Kita menggunakannya dalam pengapian manual otomatis. Jadi kamu bisa menyederhanakan di sini menjadi otomatis. Dan di sini menjadi manual dan di sini menjadi. Jadi ini manual. Sekarang kita berada dalam keadaan manual. Ini dalam keadaan mati dan ini dalam keadaan otomatis. Ini adalah saklar terkenal yang akan kita kerjakan dan sebagian besar jenis yang akan kita gunakan dalam rangkaian kita. Mari kita kembali ke layar pertama dalam pelajaran ini. Oke, kamu bisa lihat di sini. Ini adalah saklar darurat. Tombol merah, tombol hijau. Ini mirip saklar selektor. Ada 2 posisi, nyala dan mati. Tapi ini disebut saklar toggle, ini adalah saklar pemilih. Dan ini juga seperti saklar toggle. Dan itu semua yang perlu kamu pelajari dalam pelajaran ini. Baiklah teman-teman, dalam pelajaran ini kita akan belajar tentang NCBS yang merupakan singkatan dari pemutus sirkuit miniatur. Jadi kita akan membahas tentang definisi, prinsip kerja, jenis-jenis, dan penggunaannya. Di industri, teknisi dan insinyur biasanya menyebut MCB atau circuit breaker. Tidak ada yang menyebut miniaturized circuit breaker. Jadi, selalu circuit breaker atau MCB. Itu istilah yang lebih pendek. Oke, jadi MCB adalah perangkat elektromekanis yang melindungi sirkuit listrik dari arus berlebih. Oke. Dan arus berlebih ini bisa terjadi dalam 2 cara.
Yang pertama adalah korsleting. Dan yang kedua bisa jadi kelebihan beban. Jadi apa yang saya maksud dengan korsleting? Mari kita bicara tentang korsleting. Dalam korsleting akan terjadi pemangkasan magnetik. Oke, tripping berarti ketika pemutus sirkuit. Trip itu memutus pasokan. Jadi jika kita memiliki pemutus sirkuit di sini, 3 fase, kita menghubungkannya ke motor kita dan kita mendapatkan pasokan dari sini. Jadi jika itu menyala, oke. Setelah itu terputus, itu akan menjadi mati, itu akan terputus, itu akan memutus pasokan. Ketika terjadi hubungan pendek, itu akan memutus pasokan dari motor dan dari atau apapun yang ada di sini. Dan hubungan pendek dapat terjadi jika dua fase saling bersentuhan. Secara langsung atau jika seperti satu fase, misalnya fase 1 dan netral saling bersentuhan tanpa ada seperti resistansi atau perangkat apapun. Ini akan menciptakan korsleting. Dalam korsleting ini akan ada arus yang sangat besar dan arus yang sangat besar ini akan menyebabkan pemutus sirkuit untuk trip. Jadi ketika perjalanan itu akan dari menyala ke mati. Oke, mari kita lihat di dalam pemutus sirkuit. Apa yang ada di dalamnya? Ini adalah pemutus sirkuit. Dari dalam ini hanya sebuah simbol agar kalian bisa mengerti. Arus akan melewati sini dan ketika terjadi korsleting, akan ada medan magnet yang kuat yang akan menghilangkan kontak dari sini dan yang akan memungkinkan pemutus sirkuit untuk trip. Jadi kita akan melihatnya. Kamu lihat ada medan magnet besar di sini. Karena jumlah arus yang sangat besar, itu akan terputus. Jadi tidak akan ada pasokan listrik yang melewati ini. Jadi setelah tahap ini, kamu perlu meresetnya. Setelah kamu mereset pemutus sirkuit, itu akan kembali normal dan suplai akan berjalan. Setelah Anda memiliki hubungan pendek, medan magnet akan terjadi dan memutus sirkuit. Jadi tidak ada arus yang datang ke sini. Oke, tipe kedua. Sekarang kita mengerti tipe ini. Tipe kedua adalah dengan kelebihan beban. Pemutus sirkuit memiliki keduanya. Di dalam pemutus sirkuit akan ada strip bimetalik. Strip bimetalik thermal ini akan menyebabkan pemutusan thermal. Jadi dengan panas yang berlebihan. Jadi jika pemutus sirkuit kita berkembang, kabel-kabel ini terlalu panas karena kelebihan beban, seperti arus yang lebih besar, maka itu akan memanas. Lalu ada logam di sini. Jadi ini akan membengkok. Dan akan mengunci posisinya yang menyebabkan pemutus sirkuit terputus. Lalu kamu akan pergi ke sana dan mengatur ulang pemutus sirkuit. Inilah mengapa saya lebih suka pemutus sirkuit daripada sekering. Karena pemutus sirkuit bisa direset 10 kali, 100 kali, tidak masalah. Tapi jika terjadi korsleting pada sekering, kamu perlu mengganti sekering ini. Jika itu adalah jenis keramik, kamu perlu memeriksa tes sekering mana yang rusak. Dan jadi itu akan memakan terlalu banyak waktu. Ketika pemutus sirkuit, kamu akan pergi ke arah kamu akan meresetnya. Itu akan berada di posisi tengah. Dan kemudian kamu hanya perlu menurunkannya dan kemudian menaikkannya. Itu saja. Oke. Jadi ini adalah prinsip kerja dari pemutus sirkuit. Ini adalah simbol IEC untuk pemutus sirkuit. Begitu kita menutupnya menggunakan tangan kita, arus akan mengalir dan rangkaian kita akan mendapatkan pasokan. Pasokan daya seperti ini membuat motor berputar. Oke. Sangat sederhana. Jadi, ada banyak jenis untuk MCDS. Ini yang paling sering digunakan di industri. Kami menggunakan tipe B, C, D. Sebenarnya, ini 3 yang paling sering digunakan. Apa perbedaannya? Oke. Ini adalah tampilan pemutus sirkuit. Ini pemutus sirkuit satu fase dengan rating 10 ampere. Posisi naik berarti menyala. Ini pemutus sirkuit 3 fase. Kamu bisa melihat ketiga fasenya terhubung. Dan ini turun. Ketika turun itu naik. Kamu bisa lihat tertulis di sini. Ini peringkat AMB-nya C10. Dan ini juga pemutus tunggal yang sekarang dalam keadaan mati dan ratingnya adalah 63. Jadi apa perbedaan antara B, D, K, dan Z? Perbedaannya terletak pada arus pemutusan sebagian besar waktu. Oke, jadi pemutus sirkuit tipe B akan trip atau akan mati atau akan memutus pasokan ketika arusnya 3 hingga 5 kali arus beban penuh atau arus terukur.
Jadi di sini arus terukur adalah 10. Jadi pemutus sirkuit ini akan memutus jika mendeteksi arus yang 3 hingga 5 kali 10 ampere. Jadi ini seperti 30 ampere atau 50 ampere, lalu akan trip. Untuk yang ini, oke. Ini untuk tipe B, oke. Dan ini adalah contohnya. Tipe C akan trip jika arus yang mengalir 5 hingga 10 kali dari arus terukur. Dan cetak, ini adalah pemutus sirkuit tipe C, 3 fase. Jadi jika ada fase dari ini, katakanlah fase ini dari fase ini atau fase ini. Jika salah satu dari mereka memiliki 100 ampere yang melewati, yang merupakan 10 kali 10 ampere, itu akan terputus. Ketiga fase akan trip jika 50 ampere melewatinya. Ini memakan waktu, mungkin 2 detik dan trip. Namun, tipe D sangat kuat dan digunakan untuk motor besar di industri. Dan itu akan trip 10 hingga 20 kali arus beban penuh atau arus ekstra. Dan ini adalah tipe D. Ini adalah pemutus sirkuit satu fase. Dan itu akan trip seperti jika arus minimum yang seperti 630 ambar arus melewatinya. Atau bisa seperti 1200 dan melewatinya. Itu akan langsung berhenti. Oke, jadi tipe K juga 8-12, tipe Z 2-3 kali. Kami menggunakan tipe Z seperti tipe domestik Z, B, dan C. Kamu akan melihatnya di rumah-rumah di dalam gedung karena kamu tidak memerlukan arus yang besar untuk menangani ini. Kamu memerlukan yang lebih sensitif. Jadi itu akan memberikan lebih banyak perlindungan. Kamu bisa menghubungkan tipe B dan C seperti ke aks, ke lampu dan semua. Dan kemudian, banyak lemari rumah. Saya sudah melihat tipe B dan tipe C sebenarnya. Oke, jadi ini adalah karakteristik kurva dari tipe MCB yang kita miliki. Ini, kamu bisa lihat tipe B. Ini akan trip jika memiliki arus 3 hingga 5 arus terukur. Dan ini adalah thermal. Dengan thermal, jika arus 3 kali lipat, akan bertahan sampai di sini, lalu trip dalam 10 detik. Namun, jika arus 2 kali lipat dari arus terukur, akan trip setelah 10 menit. Jika arusnya 1 kali arus terukur, itu akan trip setelah 100 menit. Saya pikir itu lebih. Bukan, itu lebih. Ini miring dari jika itu. 5 hingga 10 kali arus terukur. Ini adalah karakteristik tipe C dan D. Di mana kita menggunakan tipe-tipe ini? Seperti yang saya katakan, tipe B dapat berupa aplikasi sirkuit kecil dan resistif. Dalam peralatan rumah tangga seperti TV dan lampu. Untuk tipe C, Anda akan menggunakannya pada beban induktif kecil dan resistansi besar. Pada motor kecil, pencahayaan industri, dan peralatan rumah tangga besar seperti pemanas oven, mesin cuci, kipas angin, dan lampu pabrik. Di pabrik saya, kami menggunakan tipe C untuk lampu dan motor kecil. Dan kami menggunakan tipe D untuk beban induktif besar seperti motor besar, motor industri, dan motor sedang dan besar. Dan ini biasanya seperti motor lebih dari 5 kW. Kamu perlu menggunakan tipe D jika kamu memiliki motor seperti 10 kW atau 20 kW, 50 kW. Karena ini tidak mudah untuk terputus karena mereka akan membutuhkan 10 hingga 20 kali arus terukur. Dan, jika kamu tidak tahu ini, dengan motor, arus startnya bisa meningkat. Berkali-kali lipat. Bisa 5 hingga 10 kali lebih dari arus operasinya. Itulah mengapa kamu akan menggunakan tipe D dengan motor besar. Jadi ini adalah bonus. Saya akan membiarkan kalian mencari di internet untuk memeriksa apa perbedaan antara MCB versus MCCB dan apa perbedaan antara RCCB dan ELCB. Kita tidak menggunakan ini untuk industri. Jadi itulah mengapa saya memberikan bonus. Saya juga menaruh tautan ke situs web di mana kamu bisa pergi dan memeriksa ini. Tapi biasanya ini diterapkan di rumah. Ini akan mendeteksi jika ada kebocoran atau interaksi manusia. Jadi jika seseorang secara tidak sengaja, jika seorang anak memasukkan jarinya ke dalam stop kontak seperti dalam kasus ini, pemutus sirkuit ini akan langsung memutus untuk melindungi sisi ini. Tapi MCB ini tidak akan trip kecuali arusnya lebih dari arus yang terukur, yang biasanya tidak terjadi. Tubuh manusia akan terkejut.
Dengan kurang dari 1 ampere mungkin bisa membunuh manusia. Oke. Dan ini berguna untuk mendeteksi kebocoran tanah. Jadi jika kamu memiliki satu perangkat yang mengalami korsleting dan ada arus bocor, ini akan langsung memutuskan. Jadi saya sangat merekomendasikan untuk rumah baru yang dibangun atau bahkan rumah Anda saat ini, jika ada banyak anak yang bermain atau jika itu adalah sekolah atau semacamnya, bahwa seharusnya ada panel RCCB dan MC yang dipasang di panel-panel ini. Dan ini mengakhiri kuliah MCB kita. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang kontaktor. Dan ini adalah perangkat yang sangat menarik yang ada di setiap panel kontrol di industri. Jadi kita akan membahas tentang definisi, prinsip kerja, jenis-jenis, dan penggunaannya. Jadi, kontaktor adalah perangkat elektromekanis. Ini berarti di dalamnya terdapat komponen mekanik dan elektrik. Oke. Itu juga memulai atau menghentikan aliran daya listrik ke dalam sirkuit. Jadi itu bisa mengontrol arusnya, bisa menghentikannya, sehingga tidak ada yang bisa melewatinya. Atau bisa membiarkan semuanya melewatinya. Oke. Dan itu dioperasikan secara otomatis atau dari jarak jauh oleh sinyal listrik. Jadi untuk mengaktifkan perangkat ini, kamu tidak menyentuhnya, kamu menghubungkannya. Oke. Atau kamu mengirim sinyal. Seperti menghubungkannya ke jalur dan netral, lalu itu akan aktif. Dan saya akan menunjukkan ini kepada Anda dalam prinsip kerja. Anda dapat mengaktifkannya secara manual. Saya akan menunjukkannya kepada Anda selama demonstrasi video untuk ini. Jadi untuk memahami prinsip kerja dari kontaktor ini, kita perlu tahu apa yang ada di dalamnya. Di dalamnya ada kontak fase. Dan kontak-kontak ini adalah jalur 1, jalur 2, jalur 3. Untuk memungkinkan daya 3 fase melewati kontaktor. Oke? Itu juga memiliki kontak tambahan, biasanya tertutup dan biasanya terbuka. Ketika perangkat ini diaktifkan, yang biasanya terbuka akan menjadi tertutup. Dan yang biasanya tertutup akan menjadi terbuka. Oke. Itu juga memiliki kumparan listrik. Dan pegas. Jadi jika kita menggabungkan semua komponen ini, kita akan mendapatkan bentuk ini. Di sini. Dan ini adalah tepatnya apa yang ada di dalam sini. Oke. Apa yang ada di dalam kontaktor ini. Jadi kita punya kumparan, pegas, kontak fase, dan kontak bantu. Oke. Jadi ketika kita mengalirkan listrik dan menghubungkannya ke kumparan ini, medan elektromagnetik akan terbentuk. Oke. Dan ini akan menarik kontak-kontak ini. Ini akan menutup kontak fase dan mengalihkan kontak bantu. Yang terbuka akan tertutup, dan yang tertutup akan terbuka. Kamu bisa melihat ini. Jadi medan elektromagnetik, ini menarik ini. Jadi sekarang arus bisa melewati jalur 1 dan jalur 2 dan jalur 3. Dan biasanya terbuka. Sekarang tertutup dan biasanya tertutup. Itu tadinya tertutup, sekarang terbuka. Oke. Jadi jika kita menghubungkan motor ke kontak fase, yaitu jalur 1, 2, dan 3, kita akan melihat apa yang terjadi. Sekarang, tidak ada arus, motor dalam kondisi terbaik. Dan tidak ada arus yang melewati kontaktor. Benar. Begitu kita memasok kontaktor atau coil kita, medan elektromagnetik dihasilkan dan arus mengalir melaluinya. Dan sekarang motor kita berputar. Oke. Dan aplikasi atau penggunaan untuk kontak bantu ini. Misalnya, motor saya terhubung 50 meter dari saya. Dan saya ingin indikasi yang memberitahu saya apakah motor saya dalam keadaan menyala atau mati atau dalam keadaan chip. Untuk kasus ini, saya akan menggunakan kontak bantu. Jadi, saya bisa menghubungkan baterai atau sumber daya. Itu bisa AC atau DC.
Dan saya bisa menghubungkannya ke kontak terbuka normal dari kontaktor saya. Hubungkan sebuah LED. Jadi sekarang, arus mengalir ke sini dan berhenti. Rangkaian ini tidak lengkap karena biasanya terbuka di sini. Tapi lihat, begitu saya mengaktifkan kontaktor saya, kamu lihat, ini menjadi tertutup dan terhubung. Itu berarti kontaktor saya menyala, yang menunjukkan motor saya juga menyala. Oke. Ini prinsip kerja kontaktor. Cara mengaktifkan kontaktor, seperti saya bilang, adalah jarak jauh. Jadi saya bisa memiliki tombol tekan dari kantor saya atau saklar pemilih dari kantor saya, dan itu bisa mengirim sinyal ke kontaktor. Dan panel kontrol ini bisa berada sekitar 50 meter dari motor saya, tapi terhubung di sini. Jadi begitu saya mengklik saklar pilihan ini dari kantor saya atau dari lokasi manapun, motor saya akan diaktifkan melalui kontaktor ini dan dapat digunakan dalam mode otomatis. Jadi jika saya memiliki proses mode otomatis yang seperti bom atau proses otomatis apapun yang dinyalakan dan dimatikan, itu bisa digunakan. Oke. Dalam kontrol lock tertutup. Dan kita akan melihat ini di kuliah-kuliah mendatang. Jadi kita memiliki banyak jenis untuk kontaktor kita. Tetapi saya akan memberitahu Anda 3 jenis kontaktor yang paling umum. Ini adalah 3 jenis yang paling umum yaitu tipe duty, AC1, AC2, dan AC3. Kontaktor tipe AC1 digunakan untuk beban resistif seperti pemanas. Dan kontaktor tipe AC2 digunakan untuk motor slip ring dalam starter motor slip ring di mana aplikasi torsi tinggi diperlukan seperti elevator atau semacamnya. Dan kami menggunakan tipe AC3T pada starter motor sangkar tupai yang memiliki arus masuk tinggi. Sekarang ini adalah yang paling umum digunakan dan ini seperti motor Squirrel CG yang merupakan 80% dari motor di industri. Jadi sebagian besar waktu kita akan mencari kontaktor AC3. Tetapi jika kita memiliki pemanas yang perlu diaktifkan, kita bisa menggunakan tipe kontaktor AC1. Oke. Jadi bagaimana cara membaca kontaktor? Ketika kamu melihat kontaktor, kamu akan melihat bahwa itu memiliki 3 ini yaitu UE dan UC. Jadi IE berarti arus operasi. Ini adalah arus yang akan melewati 3 fase. Dari kontaktor. Garis 1, garis 2, garis 3. Oke. Ini adalah arus dan tegangan operasi. Tegangannya antar garis, yaitu 380 volt atau 220 volt. Oke. Dan tegangan kontrol kumparan. Ini benar-benar penting, teman-teman. Jadi ini adalah tegangan yang akan kalian gunakan di kumparan kalian untuk mengaktifkan kumparan kalian yang akan mengubah status kontak kalian. Oke, jadi kamu bisa lihat di sini jika kamu membaca di kontak apapun, ini adalah tipe AC3. Oke. Dan kamu bisa lihat di sini UE dan IE. Jadi ini bisa melewatkan arus hingga 12 ampere. Jadi, ini dapat memasok motor yang akan mengonsumsi arus beban penuh sebesar 12 ampere. Dan itu, ini bekerja pada 380 volt yang seperti 3 fase. Kan? Perhatikan di sini kita memiliki e-thermal yang 25 ampere. Jadi kontaktor ini meskipun tipe AC3. Oke, meskipun tipe AC3, ini bisa digunakan pada beban resistif. Tapi, arus maksimum yang bisa kamu gunakan adalah 25 ampere. Jadi ini bisa berfungsi sebagai AC1 dan AC3. Dan di sini tegangan UI yang merupakan tegangan isolasi, 690 volt. Jadi ketika mereka memproduksi kontaktor ini, mereka akan menempatkannya di bawah peringkat volt yang berbeda. Dan lihat ini adalah volt maksimum yang dapat ditahan. Jadi tegangan tidak akan bocor. Jadi jika Anda meningkatkan tegangan saat kontak, maka tegangan akan mulai bocor keluar dan menjadi berbahaya. Tapi kita tidak akan melakukan ini karena ini bukan urusan kita. Ini untuk keselamatan kami
Tegangan maksimum yang harus kami gunakan melalui kontaknya adalah 380V dan 12. Dan jika kamu menggunakan lebih dari 12 ampere, kontaktor mungkin akan meleleh atau rusak karena arus yang tinggi. Oke, jadi jika kamu memiliki motor besar, gunakan kontaktor yang besar. Jika kamu memiliki motor kecil, gunakan kontaktor kecil. Ukuran kontaktor-kontaktor ini sudah saya bahas dalam kuliah. Kamu mungkin akan melihatnya setelah beberapa kuliah atau di akhir kursus ini. Oke, jadi beberapa dari kalian mungkin bertanya, apa perbedaan antara MCB dan kontaktor? MCB, kita juga bisa menggunakannya untuk memutus pasokan listrik atau untuk menyalakan pasokan listrik dan juga kontaktor. Jadi, saya membuat tabel untuk kalian. Kontaktor dikendalikan melalui sinyal listrik. Untuk MCB, kamu perlu menggunakan tangan untuk membuka dan menutup pemutusnya. Oke. Kontaktor digunakan untuk operasi jarak jauh. MCB tidak bisa dikendalikan dari jarak jauh. Kamu perlu pergi secara fisik ke panel kontrol dan membuka serta menutup pemutus sirkuit. Sementara dengan kontaktor, Anda dapat menggunakan tombol tekan dari kantor Anda atau dari lokasi manapun di pabrik Anda. Dan jadi kontaktor juga digunakan untuk proses otomatis. Dan MCB itu manual, tentu saja, karena kamu perlu tanganmu, kontaktor lebih cepat aus. MCB itu kuat, kuno, bisa merusak pemutus. Konduktor juga tidak protektif. MCB menawarkan fitur keselamatan seperti perlindungan dari hubungan pendek, sengatan listrik pada manusia, dan deteksi pembumian. Jadi, kontaktor tidak melindungi motor atau rangkaian sensor Anda. Itu berfungsi seperti kabel. Itu hanya mengalirkan arus. Tidak ada fitur keamanan di dalamnya. Itu tidak akan melakukan apapun jika terjadi korsleting atau relay kelebihan beban atau apapun yang terjadi pada sirkuit Anda. Baiklah, terima kasih teman-teman. Kita akan membahas relay, termasuk definisi, prinsip kerja, jenis, dan penggunaannya. Relay adalah perangkat elektromekanis yang digunakan dalam rangkaian untuk berbagai tujuan seperti kontrol dan konversi tegangan. Kita akan tahu apa yang saya maksud dengan konversi tegangan ini di slide berikutnya. Jadi, relay dioperasikan oleh sebuah kumparan. Ketika kumparan ini diberi energi, kontak yang biasanya terbuka akan menutup dan kontak yang biasanya tertutup akan membuka. Pada dasarnya, ini adalah saklar mekanis yang diaktifkan oleh sinyal listrik. Ketika sinyal listrik ini dikirim, kontak yang biasanya terbuka akan menutup dan kontak yang biasanya tertutup akan membuka. Baiklah, jadi mari kita lihat prinsip kerjanya agar kita bisa lebih memahaminya. Relay dioperasikan oleh kumparan. Ketika kumparan diberi energi, kontak normal menutup dan kontak tertutup tetap sama. Ini dapat diberi energi oleh sumber DC atau AC. Jadi jika kita mengaliri kumparan di sini, medan magnet akan menarik strip ini dan akan menyebabkan kontak yang biasanya terbuka menjadi tertutup dan kontak yang biasanya tertutup menjadi terbuka. Kita bisa lihat di sini ini bukanlah hal baru. Jika kita menghubungkan LED di sini, itu akan menyala. Mari kita lihat jenis-jenisnya. Ini disebut common. Oke, jadi kita punya single pull, double throw. Ini adalah pull, single pull dan ini double throw. Di sini kita punya double pull dan double throw. Di sini kita punya triple pull dan double throw. Di sini kita punya quadruple pull dan double throw. Jadi ini adalah hal yang umum. Jadi kamu akan menghubungkan di sini dan kemudian kamu akan menghubungkan kedua supply ke yang umum. Dan kemudian jika kamu ingin LED MU menyala saat normal close atau ketika diberi energi ke kontak no, ini terserah kamu dalam rangkaian. Ini adalah 8 arah juga akan disebut relay 8 pin. Ini juga akan menjadi relay 6 pin. Dan ini akan seperti relay 4 arah. Kita bisa menggunakan nama berbeda untuk ini, tetapi pada dasarnya semuanya sama. Mereka memiliki kesamaan. Ketika diberi energi, mereka langsung beralih. Jadi jika kamu memasangnya ini di sini dan kamu menghubungkannya, misalnya kamu punya LED di sini dan kamu punya LED di sini. Dan kamu punya LED di sini. Dan kamu punya LED di sini. Jadi begitu kamu menghidupkan rangkaian, semua ini akan menyala. Semua ini akan menyala. Ini adalah prinsip kerja dari ini. Relay digunakan dalam rangkaian kontrol untuk menyalakan dan mematikan LED atau motor. Ada aplikasi penting untuk relay, dan ini sering digunakan.
99% dari waktu kita menggunakan relay untuk ini. Misalnya kita memiliki PLC dan atau catu daya yang hanya bisa mengeluarkan 12 volt DC dan kita memiliki LED yang hanya beroperasi pada 220 volt. Oke, tapi kita perlu memberi energi ini atau kita perlu menyalakan LED ini menggunakan catu daya 12 volt DC. Jadi kita akan pergi dan membeli relay yang memiliki kumparan 12 volt. Jika kita menghidupkan kumparan ini, LED ini akan menyala menggunakan sumber daya AC. Jadi jika kita memasok catu daya ini langsung ke LED kita, itu tidak akan cukup karena ini hanya 12 BDC. Dan LED kita membutuhkan 220 V AC di sini. Ini AC. Kita harus menggunakan relay untuk menghubungkan rangkaian melalui terminal ini. Mari kita lihat. Ini adalah sinyal. Sekarang LED kita menyala dengan catu daya AC 20 V dari tutorial. Kamu akan menggunakan ini di banyak panel atau rangkaian. Ini adalah contoh terkenal. 12 volt AC tidak dapat menggerakkan atau menahan kontaktor kita yang 220 volt. Sebagian besar kontaktor di industri adalah 220 volt AC. Dan ini mengontrol motor kita. Jadi mereka memerlukan sinyal 220 volt AC. Jika PLC Anda tidak dapat memberikan sinyal ini, gunakan relay. Catatan penting, kumparan memiliki tegangan terukur. Misalkan 12 volt atau 24 volt. Ada kumparan yang menggunakan 220 volt AC. Oke. Dan kontaknya sendiri. Mereka juga memiliki tegangan yang dinilai sebagai sumber daya. Jadi beberapa kontak diberi nilai 220 volt yang hanya bisa mengizinkan 6 ampere. Max. Beberapa kontak atau beberapa relay akan memiliki kontak yang memungkinkan untuk 10 ampere. Max. Jadi untuk setiap relay mengetahui berapa banyak arus yang perlu Anda lewati di sini atau berapa banyak tegangan yang dapat Anda terapkan pada kontak, Anda perlu membaca datasheet. Itu akan menunjukkan tegangan terukur juga untuk kumparan. Jika Anda memiliki kumparan 12 volt, jangan suplai dengan AC 220 AC. Ini akan merusak kumparan. Setiap relay berbeda. Oke, di sini akan pada kontaktor. Kontaktor kita akan menjalankan motor kita. Oke. Mari kita kembalikan seperti ini. Kemudian NO akan menjadi NT. Kontaktor kita akan menjalankan motor. Ini adalah peringatan untuk pengkabelan relay coil DC. Ini adalah koilnya. Beberapa relay tidak memiliki dioda Flyback. Anda menghubungkannya dengan polaritas apapun. Tapi ada kumparan yang memiliki dioda Flyback yang terhubung secara paralel dengan mereka. Dan cara Anda perlu menghubungkannya adalah positif. Terminal DC harus menghadap pemblokiran atau pembalikan dioda yang merupakan katoda. Oke, ini adalah katoda. Dan ini akan membuat arus tetap berjalan seperti ini. Tapi jika kamu menghubungkan sumber daya, seperti pada tanda positif, maka kamu akan mengalami korsleting. Ini mungkin tidak merusak sirkuit, tetapi akan merusak catu daya Anda. Metode ini salah, teman-teman. Percayalah, beberapa teknisi akan melakukan ini, terutama teknisi pemula. Mereka akan menghubungkan terminal positif ke relay. Mereka tidak akan melihat atau suka, mereka tidak akan memperhatikan gambar dengan seksama. Setiap relay akan memiliki gambar. Jika kamu bisa melihat apakah ada tanda plus dan minus, maka polaritas itu penting. Jika mereka memiliki dioda di sini, maka polaritas penting. Beberapa dari kalian mungkin bertanya mengapa kita membutuhkan Flyback ini. Saya akan memberitahu kalian mengapa. Bayangkan ini adalah sebuah saklar, oke? Kita membuka saklar ini. Setelah membuka saklar, ini adalah kumparan yang menghasilkan medan magnet. Begitu Anda memutuskan daya, ada medan magnet di sini. Medan magnet ini akan kembali menjadi listrik, menjadi elektron, dan kemudian ini akan kembali ke sirkuit. Sekarang jika kamu menghubungkan beberapa peralatan atau perangkat secara paralel di sini, mereka mungkin bisa rusak karena lonjakan tegangan akibat arus ini. Jadi ini bisa menyebabkan percikan setiap kali Anda mematikan coil atau relay Anda. Dan fenomena ini hanya terjadi ketika Anda mematikan relay Anda. Jadi untuk mencegah itu, kita akan menerapkan dengan dioda. Itu akan
Setelah kamu membuka saklarmu, akan ada medan magnet di sini. Ini akan kembali menjadi arus dan kemudian akan pergi, akan terbang melalui dioda dan kemudian akan menyelesaikan rangkaian. Ini akan terjadi dalam waktu kurang dari 1 detik dan kemudian arus akan hilang. Diagram ini menunjukkan hal-hal yang berkaitan dengan polaritas. Contohnya, saya sudah menunjukkan ini sekitar 4 slide sebelumnya. Di sini ada dioda dengan arah seperti ini, dan ini adalah arusnya. Berikut adalah yang sekarang, berikut adalah yang positif, dan berikut adalah yang negatif. Ini mengakhiri pelajaran kita tentang relay. Terima kasih, teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang relay kelebihan beban. Dan ini adalah perangkat yang sangat menarik. Lihat berapa banyak bagian kontrol yang kita miliki. Biasanya kontaktor dan MCV tidak memiliki tombol tambahan ini. Kita akan mengetahui semua tentang ini di slide berikutnya. Dalam pelajaran ini, kita akan mempelajari relay beban lebih, definisi, prinsip kerja, dan penggunaannya. Ini disebut relay beban lebih thermal. Oke. Overload dengan relay adalah perangkat listrik yang digunakan untuk melindungi motor listrik dari panas yang disebabkan oleh arus berlebih atau kelebihan beban. Relay kelebihan beban adalah pelindung motor. Jadi, bagian mana yang melindungi motor? Relay kelebihan beban. Oke. Seseorang mungkin bertanya, apakah pemutus sirkuit melindungi motor? Saya akan jelaskan perbedaannya. Pemutus sirkuit melindungi motor dari arus berlebih yang disebabkan oleh hubungan pendek. Sirkuit. Sementara relay kelebihan beban melindungi motor dari kelebihan beban yang disebabkan oleh kerja berlebihan atau peningkatan beban yang juga menyebabkan panas. Oke. Jadi ketika kamu menambah beban pada motor, itu akan menarik lebih banyak arus. Dan begitu menarik lebih banyak arus daripada arus yang tertera, maka itu akan memanas dan kemudian akan. Jika kamu tidak memutuskan pasokan listrik, motor akan terbakar. Oke. Jadi relay kelebihan beban thermal adalah relay sensor yang mengirimkan arus dan panas dan mengirimkan sinyal untuk memutus sirkuit. Hati-hati di sini, teman-teman. Relay kelebihan beban, mereka hanya akan mengirimkan sinyal. Oke, jadi ini adalah jalur listriknya. Relay overload tidak akan memutus jalur listrik. Mereka hanya akan mengirim sinyal, oke, ke sirkuit kontrol kita. Mereka akan mengirimkan sinyal ke kontaktor kita atau perangkat lainnya dan kemudian perangkat tersebut akan memutus pasokan daya yang merupakan fase 1, fase 2, dan fase 3. Kita akan melihatnya di slide berikutnya. Jadi mari kita pahami ini dengan prinsip kerja. Sebelum saya masuk ke prinsip kerja, saya ingin memberitahu Anda bahwa ini adalah simbol YC untuk penundaan kelebihan beban dan ini adalah simbol GC. Ini adalah indikasi suhu gulungan, beban motor, dan arusnya. Sekarang arus beban penuh. Setiap perangkat listrik memiliki arus terukur. Jika arusnya melebihi arus terukur ini, maka akan memanas dan akan rusak. Dan motor tidak terkecuali. Jadi jika kamu melebihi arus beban penuh, maka motor akan terbakar. Jadi kita perlu memutus sirkuit. Begitu arus motor kita. Mencapai garis merah di sini dan di atasnya. Dan ini, jika mencapai arus ini dan bohlam, motor kita akan panas. Baiklah, jadi mari kita lihat prinsip kerja dari overload relay kita. Jadi setelah kita menyalakan motor, kita akan melihat ini adalah suhu lilitan kita. Kita meningkatkan beban secara bertahap. Dan kemudian beban lebih berarti kita akan menggunakan lebih banyak arus. Dan angin kita mulai memanas. Dan kamu bisa melihat bahwa sirkuit kita terputus. Sekarang kamu bisa lihat di sini, kontak garis kita tetap sama. Seperti kita tidak memutus pasokan listrik. Namun, no. Dan kontak no serta NC mengubah tempat mereka. Jadi, no menjadi tertutup dan NC menjadi terbuka. Dan begitulah cara kita akan mengirim sinyal ke rangkaian kita. Jadi hanya ketika relay ini merasakan panas, maka akan mengirim sinyal untuk memutus sirkuit. Kontak NC ini biasanya terhubung ke kontaktor. Dan kita akan melihat ini di slide berikutnya. Ketika ini terjadi, kita bisa menggunakan tombol reset. Dan kemudian setelah kita reset, semuanya kembali seperti semula.
Jadi kamu bisa lihat di sini NC juga NC dan tidak. Tetapi ketika perjalanan terjadi, nomor ini akan tertutup dan NC akan terbuka. Mari kita lihat bagaimana ini bekerja. Sekarang, di sini adalah jika kamu bisa mengingat. Ini adalah rangkaian kontaktor dari pelajaran sebelumnya. Dan ini adalah jalur yang mengunci kontaktor. Kami menghubungkan NC dari relay beban lebih. Jika kamu menghubungkan ini, oke, kita bisa menjalankan motor seperti ini. Jadi begitu beban meningkat dan relay overload kita mengirimkan panas, maka itu akan memutus sirkuit. Jadi kamu bisa lihat di sini saklar kita dalam posisi menyala. Sekarang ini menyala dan ini mati, kan? Posisi nomor 2 menyala. Ini memungkinkan arus. Tapi kamu bisa lihat di sini tidak ada daya yang masuk ke motor. Biasanya relay overload kami ada di lokasi ini. Biasanya ada di lokasi ini. Jadi kamu bisa lihat tidak ada daya yang terhubung ke situ karena NC dari overload di sini telah memutuskan suplai daya. Jadi sinyal dikirim oleh overload. Ini adalah relay overload, tetapi suplai daya diputus menggunakan kontaktor. Kalian harus benar-benar memahami ini dengan baik, teman-teman. Ini adalah gambar lebih dekat. Kita bisa melihat garis sudah dalam posisi. Kami menghubungkannya ke netral dan itu dalam seri dengan NC dan C. Pertama, akan datang kontaktor dan kemudian relay beban lebih kami. Sekarang saya menggunakan simbol GC untuk relay beban lebih. Kamu bisa terbiasa dengan ini. Jika pergi untuk wawancara, seseorang bertanya, atau melihat diagram, kamu bisa mengidentifikasi ini adalah relay overload. Aku akan menggunakan keduanya. Jadi kamu bisa terbiasa dengan simbol GC dan simbol IEC. Jadi mari kita nyalakan saklar kita. Motor kita akan mulai. Ini adalah simulasi yang lebih cepat lalu akan trip. Jadi NC sekarang menjadi terbuka. Kontaktor kami akan memutuskan daya dan kemudian motor kami akan berhenti. Dan kemudian kami perlu mereset relay overload kami. Jadi relay overload hanya mengirimkan sinyal. Dan ini adalah kotak kita di sini. Ini adalah overload relay kita. Ini akan mengirimkan sinyal, itu akan memutus pasokan dari kontaktor kita di sini. Ini biasanya terbuka, dan akan menutup ketika kita mengalami trip. Di sini kita biasanya menghubungkan lampu. Dan lampu ini menyala hanya jika kita mengalami trip. Ini sangat berguna. Kamu bisa saja meletakkan indikator dan kelebihan beban itu sendiri. Dan kemudian itu akan menyala begitu kamu mengalami trip yang disebabkan oleh kelebihan beban setelah menjadi panas. Dan lampu ini biasanya ada di tengah. Jadi kamu akan menemukan indikator hijau menunjukkan menyala, kuning menunjukkan trip, merah menunjukkan mati. Oke. Sekarang pada relay beban lebih ada 3 tombol. Tombol berhenti, dan tombol uji. Ada tombol reset. Jadi jika kamu mengklik tombol stop, itu hanya akan membuka NC. Jadi kamu letakkan tanganmu di sini. Kamu klik, kamu tekan tombol ini, itu hanya akan membuka NC. Itu akan menjaga no dalam keadaan yang sama, tetapi NC akan menjadi terbuka. Dan ini kita gunakan untuk seperti menghentikan rangkaian secara paksa. Jadi jika kamu membuka ini, maka tidak akan ada daya untuk menyalakan coil kita. Jadi motornya akan mati. Jika kamu melepaskan tanganmu, maka itu akan kembali menjadi NC lagi. Oke. Jadi yang kedua adalah tes. Jika kamu menekan tes, ini akan mensimulasikan trip. Jadi tes akan mensimulasikan perjalanan pada dasarnya. Jadi semuanya menjadi NC tertutup dan NC menjadi terbuka. Jadi ketika kamu menekan tombol tes ini, itu akan berfungsi sebagai trip. Dan kemudian kamu perlu kembali dan menekan tombol reset agar bisa direset dan semuanya kembali normal.
Baiklah, jadi mari kita kembali lagi. Kontak ini akan terhubung ke kontaktor itu sendiri. Seperti ini akan menjadi bagian bawah dari sebuah kontaktor. Kita akan menggunakan kontaktor untuk mengontrol suplai daya dan relay overload untuk mengirim sinyal kontrol melalui NC dan No. Di sini adalah garis 1, 2, dan 3. Kemudian kita ambil jalur 3, jalur 2, dan jalur 1. Ini menuju ke motor kita. Oke, ini ada di kontak C. Kita hubungkan ke kontaktor. Dan ini ada di kontak O, kita akan menghubungkannya ke LED. Jadi inilah penyesuaian arusnya. Sekarang jika motor kita beban penuh, arusnya adalah 10 ampere. Itu 15 ampere. Kamu perlu menyesuaikannya di sini. Oke, kelebihan beban ini menyesuaikan Boeing. Dan 0, 14 ampere serta 0, 16 ampere. Sekarang pengaturan arus di pukul 0.14. Jika motor menarik lebih dari pukul 0.14 ampere dan lilitan atau kabel menjadi panas, kelebihan beban ini akan berfungsi. Ini adalah tombol uji yang sudah kita bicarakan. Ini adalah indikasi trip. Tidak semua relay beban lebih memiliki fitur sebanyak ini. Tapi saya menggunakan beban lebih ini untuk menunjukkan semuanya. Dan ini di sini adalah tombol reset. Dan ini benar-benar menarik karena tombol reset ini juga memiliki opsi mode tangan dan mode otomatis, pemilihan knob mode reset. Dan ini reset otomatis atau reset manual. Dan saya benar-benar tidak menyarankan kalian untuk mengaturnya secara otomatis. Apa yang akan dilakukan auto reset adalah setelah motor memanas, maka itu akan trip. Dan kemudian akan menunggu beberapa saat sampai motor mendingin dan lilitan mendingin dan kemudian itu akan menyala kembali dan kemudian akan trip dan kemudian menyala kembali dan kemudian. Dan ini adalah reset otomatis. Ini akan menunggu sampai motor dari lilitan mendingin dan kemudian mereset. Tapi ini bukan yang kita butuhkan karena ini akan menyebabkan banyak masalah. Mungkin setelah 2 atau 3 kali motor akan terbakar. Juga mungkin ada masalah pada konveyor ini. Pada mesin ini ada sesuatu yang benar-benar macet, mencegah motor untuk berputar. Jadi jika sesuatu macet dan tidak berputar dan kamu terus-menerus memasok arus ke sana, itu akan merusak lilitan motor. Jadi kita selalu mengaturnya ke reset manual, reset manual. Itu akan memutus sirkuit. Itu akan tetap mati sampai kamu secara pribadi menggunakan jari-jari kamu untuk pergi dan menekan tombol ini. Baiklah teman-teman, jadi selalu atur ke mode manual atau preset manual. Ini semua yang ingin saya bicarakan tentang overloading. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Terima kasih teman-teman. Baiklah. Hari ini kit dan timer ini akan menerapkan atau mengaplikasikan kontrol waktu ke sirkuit kita. Mereka akan memberikan kita beberapa fitur kontrol waktu dalam sirkuit kontrol klasik kita. Ini adalah timer yang khas dan saya akan menunjukkan demo tentang model yang persis ini. Oke, perangkat timer menciptakan penundaan waktu dalam sirkuit kontrol. Kita akan mempelajari jenis-jenis dan prinsip kerja timer. Seperti yang saya katakan, ini adalah timer khas. Kamu bisa melihat bahwa itu memiliki angka 1 dan 2. Dua energizer coil ini. Coil ditampilkan di sini. Dan kita memang memiliki 3 di sini dalam gambaran yang lebih besar seperti untuk yang ini. Anda dapat melihat jika Anda memiliki 220 volt AC, Anda akan menghubungkan saluran suplai Anda ke netral ke 1 dan 2. Tetapi jika Anda memiliki 24 volt AC atau DC, Anda hubungkan suplai Anda ke 2 dan 3. Jadi kamu tidak punya apa-apa dan kamu punya satu kontak umum yang terhubung NC dengan 1 dan tidak dengan nomor 3. Jadi jika timer dipicu atau mengubah keadaan, itu akan berpindah dari NC ke off. 1, nomor 1 dan nomor 3. Oke. Jadi untuk mempermudah, ini adalah diagram terkenal saya. Sama untuk relay, kontak, dan semuanya. Namun, ini adalah kumparan timer. Oke. Kita akan memasok 1 dan 2. Sebelum pasokan mencapai kumparan dan mengaktifkannya, pasokan akan melewati sirkuit kontrol waktu, dan sirkuit seperti transistor uji dan elektronik ini. Tapi untuk kesederhanaan, saya tidak menggambar. Kita hanya perlu memahami prinsip kerjanya.
Dan rangkaian ini akan menentukan kapan harus menutup kontak ini dan mengaktifkan kumparan sesuai dengan pengaturan kita di sini. Menurut pengaturan kita di sini dan jenis timer juga. Jadi kita akan klik. Dan tidak ada yang terjadi. Oke, dan jadi setelah semuanya baik-baik saja, katakanlah. Semua kondisi terpenuhi, kontak akan menutup dan coil kita akan menyala. The no akan menjadi NT dan NT akan menjadi open. Oke. Jadi, mari kita bahas tentang jenis-jenis yang kita miliki pada delay timer, off delay timer, dan cyclic time. Untuk rangkaian kontrol klasik, 80% waktu kita menggunakan timer tunda aktif. Sekitar 15-18 kali kita gunakan tunda aktif. Kadang-kadang kita gunakan timer siklik. Sekarang saya akan memberitahu perbedaannya. Dan dalam kursus ini kita akan menerapkan timer tunda aktif. Saya akan memberitahu Anda tentang masing-masing dan aplikasinya. Oke, jadi katakanlah ini adalah pasokan daya input kita dan kita akan mulai dari sini dan akan berjalan selama 30 detik. Kemudian kita akan memutus pasokan daya. Jadi mari kita bayangkan catu daya ini terhubung ke terminal 1 dan terminal 2 dari timer. Oke. Jadi mari kita lihat bagaimana timer on delay akan diaktifkan atau timer off delay akan diaktifkan dan timer siklik akan diaktifkan. Mari kita mulai dengan timer on delay. Jadi untuk timer penundaan delta, begitu kita memberikan daya ke timer, itu akan menunggu selama 10 detik atau pengaturan apapun yang kita atur di sini. Dan kemudian setelah 10 detik ini, itu akan menyala dan akan terus menyala. Sampai kita memutuskan pasokan daya. Jadi ini adalah timer tunda nyala. Setelah kita mengatur timer, itu menciptakan penundaan, disebut on delay timer. Oke. Dan kedua, kita punya off delay timer. Begitu Anda memberinya pasokan daya, itu akan menyala. Jadi tidak akan menjadi. NC dan NC akan menjadi. Tidak. Langsung. Tapi, begitu kamu mematikan timer di sini. Oke, itu akan membuat kumparan tetap menyala selama 10 detik lagi. Dan kemudian akan mematikannya. Jadi itulah mengapa disebut off delay timer. Setelah timer mati, maka akan menciptakan penundaan selama 10 detik dengan menjaga timer tetap menyala, coil tetap menyala, dan kemudian akan mati. Jadi beberapa dari kalian mungkin bertanya, oke, bagaimana bisa begitu? Setelah kita memutus pasokan daya dari timer, timer akan tetap menyala selama tambahan, katakanlah 100 jam, 200 jam. Saya akan menjelaskan ini kepada Anda di slide berikutnya, tetapi untuk saat ini mari kita pahami yang satu ini dulu. Dan kemudian kita memiliki pengatur waktu siklik. Pengatur waktu siklik adalah, kita mengatur waktu di sini dan kemudian akan mati untuk desimal waktu. Beberapa pengatur waktu siklik akan memiliki dua waktu yang disesuaikan untuk Anda seperti waktu mati dan waktu nyala. Dan itu akan menyala mati berulang kali sampai kamu memutuskan pasokan daya. Oke. Mari kita lihat setiap jenis timer secara individual. Di sini ada timer tunda nyala. Setelah Anda menghidupkan timer foil kami, ini akan menunggu selama 10 detik. Kami mengatur timer ini selama 10 detik, tetapi Anda bisa mengaturnya hingga 10 jam. Tapi saya yakin kalian tidak ingin kuliah ini berlangsung selama 10 jam. Setelah 10 jam ini, itu akan memicu timer, kumparan akan teraliri listrik, kontak 0 akan menjadi tertutup dan kontak NC akan menjadi terbuka. Jadi mari kita lihat ini. Sekarang kita mengaktifkan timer. Ini akan menunggu selama 10 detik. Setelah 10 detik ini, coil kita akan diaktifkan. Semudah itu. Ini adalah prinsip kerjanya. Pada waktu tunda, begitu kita melepaskan tangan kita, maka timer akan direset dan akan kembali lagi. Lihat, kita meletakkan tangan kita lagi, kita memberikan daya. Jadi selama ini di tengah, jika kita menghapus timer akan direset, itu tidak akan menyimpan waktu. Jadi itu akan selalu direset. Agar kumparan teraliri energi, jaga suplai daya terhubung selama 10 detik penuh. Seperti yang bisa kamu lihat. Jadi yang ini bisa berupa tombol tekan, bisa berupa relay latch,
bisa berupa apa saja. Baiklah, jadi mari kita pergi ke Off Delay Timer. Timer delay memang sedikit membingungkan. Jadi perhatikan baik-baik. Seperti yang saya katakan, Anda pada timer. Misalkan saya memilikinya selama 10 detik. Setelah itu, saya mengatur pengatur waktu 5 detik. Saya bisa memilikinya selama 1 jam, 10 jam. Tidak masalah. Tapi setelah saya mematikan timer, setelah saya memutuskan pasokan daya darinya, itu akan tetap membuat kumparan teraliri listrik selama waktu yang saya tentukan. Jadi jika saya mengatur 5 detik, itu akan tetap selama 5 detik. Jika saya atur selama 10 jam, itu akan menyala selama 10 jam lalu mati. Sebelumnya saya bertanya bagaimana itu tetap menyala setelah kita memotong pin suplai papan. Untuk memahami ini, kita perlu memahami pengkabelan dari timer. Ini adalah diagram pengkabelan dari lembar data timer ABB. Ini adalah nomor model. Dan ini juga dari perusahaan lain. Namanya Tilly. Dan ini adalah nomor model. Jadi kita bisa lihat di sini ada sebuah kumparan, oke? Dan kita punya 1 dan kita punya 2. Tetapi dalam kumparan ini kita juga memiliki terminal tambahan di sini yang disebut Y1 atau B1. Dan ini adalah terminal kontrol kita. Terminal ini yang memutuskan untuk menyalakan dan mematikan timer. Dan kita akan menyalakan dan mematikan timer atau kita akan memberikan suplai ke terminal ini. Dan kamu bisa lihat di sini juga kita punya A1 dan A2. Dan kemudian terminal kontrol kita adalah D1. A1 dan A2 akan selalu memiliki pasokan listrik. Kita akan mengendalikannya. Namun, kapanpun kita perlu mengaktifkan timer, kita akan menghubungkannya ke B1. Untuk mempermudah, saya menggambar rangkaian tersebut. Ini adalah versi yang disederhanakan. Kamu bisa melihat bahwa kita memberikan suplai daya ke A1 dan A2 tanpa syarat apapun. Dan inilah yang terjadi di dalam rangkaian kontrol. Jadi begitu kita memberikan daya ke saluran kita melalui terminal B1, itu akan langsung mengaktifkan kumparan. Dan kemudian setelah kita mematikan pasokan daya kita, rangkaian kontrol ini akan mendeteksi bahwa kita mematikannya. Oke. Dan kemudian itu akan memulai timer penundaan mati. Jadi mari kita lihat dalam praktiknya. Kita akan mengaktifkan kumparan kita. Sekarang kita ada di depan kamera. Setelah 10 detik, saya bisa mematikan sumber daya. Saya bisa melepaskan tangan saya atau saya bisa melepaskan pengaitnya. Dan kemudian lihat di sini, kontak ini menutup dan akan menutup selama 5 detik. Lalu akan mati segera. Jadi ini adalah timer tunda mati. Setelah Anda membukanya dari catu daya ini, itu akan mengaktifkan timer ini. Jika kita mengaturnya selama 10 detik, 400 detik, 1 jam, itu akan membuat coil kita tetap menyala dan kemudian akan mematikannya. Sekarang kita memiliki timer siklik. Timer siklik. Misalkan kita punya 2 tipe, yang sederhana bisa kamu kontrol, dengan waktu nyala dan mati yang sama. Ini adalah siklik. Jika kamu memiliki lampu berkedip, sistem sirine, atau semacamnya, dan ingin itu menyala, mati, menyala mati, kamu bisa menerapkan timer siklik. Versi ini di sini, memungkinkan kamu mengontrol waktu nyala dan waktu mati. Dan itu akan dalam siklus berulang. Jadi jika kamu punya di sini misalnya, ini adalah 1 detik dan 2 detik. 1 detik nyala, 2 detik mati, 1 detik nyala, 2 detik mati, 1 detik nyala, 2 detik mati. Total 9 detik. 1 detik nyala, mati, nyala mati, nyala mati, semua dalam 1 detik. Saya lupa menyebutkan kepada kalian tentang aplikasi setiap timer. Mari kembali ke halaman timer. Baiklah, pada timer delay kita memiliki banyak kegunaan penting. Contoh terkenal adalah rangkaian delta start yang akan kita pelajari di pelajaran berikutnya. Kita juga memiliki timer off late dari timer delay yang bisa kita gunakan. Misalkan sekarang jam 11 malam di pabrik dan kamu perlu mematikan lampu. Tapi begitu kamu menekan tombol untuk mematikan lampu, kamu ingin lampu mati setelah 1 jam atau setelah 10 menit. Jadi semua orang bisa benar-benar keluar dari pabrik. Jadi kamu akan mematikan lampu dan kemudian akan ada timer delay yang akan menghitung selama 10 menit. Setelah 10 menit ini, semua lampu pabrik akan mati. Kamu bisa menerapkan ini untuk mesin, motor, atau pemanas. Jika kamu punya oven, atau sejenisnya. Oke. Dan timer siklik, Anda dapat menghubungkannya untuk senter.
Anda dapat menghubungkannya ke sirene untuk memberikan peringatan dalam keadaan darurat atau dalam kasus alarm. Ini mengakhiri pembahasan kita tentang timer. Dengar, terima kasih teman-teman.